Perkenalkan semuanya, saya Debbie Vanessa Silayan, saya dari Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2023 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melakukan penugasan dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI yang diajarkan oleh Bapak Dr. Lasih Purwito dan Bapak Fadli Halim sebagai asisten. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman atau kepada penonton untuk melanjutkan prestasi. Oke, mungkin sebelum memulai bisa teman-teman untuk fokus dan mendengarkan. Apa sih Kak tujuannya motivasi itu dan apa hubungannya motivasi itu dapat mempengaruhi melanjutkan prestasi kita? Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran atau pemberitahuan tentang motivasi ini biar teman-teman tuh tahu dan lebih menguatkan kembali motivasinya itu untuk melanjutkan prestasinya. Karena saya percaya setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita ambil, itu dari diri sendiri pun tentu harus ada sebuah motivasi untuk melakukan sebuah kegiatan tersebut agar setiap kegiatan yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Oke teman-teman, di sini sudah ada ilustrasinya, ada dua ilustrasi, ada nenek-nenek yang sedang di kegelapan dan mas-mas yang sedang di keterangan. Oke, di dalam ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa kita tuh sebagai manusia tuh kita bisa loh memilih kehidupan kita, kehidupan mana yang mau kita pilih. Kita mau milih yang gelap atau yang terang, kita mau milih jalan yang baik atau jalan yang gelap. Dan kita bisa melihat dari keduanya. Mungkin nenek-nenek ini sedang merasakan seharian ini dia capek sekali, mungkin dia gundah gelisah, mungkin dia tidak nyaman, tidak bersyukur. Dan kita melihat mas-mas ini kayak happy kyowo, dia mensyukuri, dia mungkin capek juga, nih merasakan capek yang sama seperti nenek ini, tapi dia tetap bersyukur dengan apa yang dia punya. Nah, ilustrasi ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari fokus atau pandangan kita terhadap kehidupan kita masing-masing. Dan kita tuh sebagai manusia memiliki kebebasan. Kehidupan mana sih yang kita memilih? Kita memilih yang gelap atau yang terang? Oke, sebelah sini sudah ada ilustrasinya high class response, change your response, change your class. Itu menandakan bagaimana kita setiap harinya bertutur kata, berpakaian, bersikap, beradab di lingkungan kita. Dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, itu dapat menandakan, bahkan lawan bicara kita pun tahu gitu, dari cara kita semua bersosialisasi itu mereka tuh bakal tahu kelasnya kita tuh di mana. Semakin baik adab kita, maka kelas kita akan semakin tinggi, seperti itu. Oke, di sebelah sini ilustrasinya ada positif energi dan negatif energi. Saya percaya setiap orang itu pasti ada dua tipe energi, baik itu positif dan negatif. Dan saya percaya juga keduanya ini kombinasi di dalam satu diri. Makanya kenapa ada positif dan negatif energi, itu menandakan kalau misalnya kamu positif, itu mampu meningkatkan kedamaian dan menandakan kalau kamu ini lagi happy, lagi mental kamu tuh lagi baik-baik aja, kamu bisa memulai hari kamu dengan moodnya bagus. Tapi kalau negatif itu tuh yang kayak kamu tuh terlihat langsung bad mood dan langsung merasa di lingkungan kamu tuh kayak, ini anak kenapa ya negatif terus, langsung kayak ngerasa merusak situasi yang ada gitu, makanya negatif. Oke, ilustrasi di sini sangat-sangat bagus ya menurut saya. Kita coba ilustrasikan batu-batu bata yang bertingkat-tingkat ini, kita ilustrasikan sebagai itu adalah setiap masalah-masalah kita. Maupun masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Menurut saya itu semua adalah masalah-masalah yang akan membantu kita. Membantu kita dalam hal apa? Membantu kita dalam hal untuk menyeberangi ke tempat berlian. Berlian itu kita ibaratkan sebagai kesuksesan kita di masa depan. Bahkan saat kita sukses pun kita akan menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Makanya setiap masalah yang ada kita harus jalani. Jangan sampai menyerah, jangan sampai berpikir macam-macam. Kita harus fokus aja. Mungkin emang proses kita lebih lambat dari yang lain, tapi kita harus percaya bahwa proses kita selalu yang terbaik. Oke, dari ilustrasi ini sangat-sangat terlihat ya,
yang mana yang mau berusaha, yang mana yang gak mau berusaha. Kira-kira teman-teman nih milih yang duduk aja atau dia mencoba untuk naik? Oke, aku percaya teman-teman memilih sama kayak aku yang benar-benar yang mau naik. Mungkin kita pernah jatuh ke dalam masalah yang benar-benar berat banget sampai kita itu kayak mungkin kita yang kayak gak mau makan, gak mau ketemu lingkungan luar, kita bahkan insecure gitu. Tapi percayalah, coba satu persatu masalah itu kita selesaikan, satu persatu masalah itu runtuh gitu. Makanya makin lama kita akan naik, kita akan naik, kita akan naik. Makanya kita akan menjadi seseorang yang sukses. Amin. Nah, dengan begitu kita akan dari proses-proses itu kita bisa belajar nih, gimana sih caranya kita untuk bertanggung jawab, disiplin, dan kita mau berusaha. Itu yang paling penting. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa tahu ada 3 kriteria manusia, ada kritik, talker, and doer. Nah, siapa nih yang di sini yang memilih ke kritik atau ke talker atau ke doer? Nah, siapa nih yang masih belum tahu antara ketiga nih? Oke, aku akan menjelaskan. Jadi, kalau kritik itu dia terus-terusan dia mau mengkritik. Dia mau mengkritik orang, dia mau mengkritik orang ini bukan berarti dia harus berbicara langsung. Dia bisa aja lewat chat nih, aku gak suka sama dia, kerjanya dia kurang bagus. Itu kritik. Kalau talker dia benar-benar cuman ngomong doang, istilahnya kayak berisik lah dia, tapi dia gak mau bekerja. Sama halnya seperti kritik pun gak mau bekerja. Sedangkan kalau doer, dia tuh mau langsung melakukan, dia tuh langsung aksi nyatanya aja udah. Dan daripada kebanyakan kritik dan talker, mendingan kita langsung aksi nyata. Dan rata-rata doer ini tidak banyak terlihat di ilustrasi ini juga, bahkan terlihat tidak ada ya di barisan doer ini. Makanya aku mau mengajak teman-teman itu biar kita tuh lebih mau langsung ke aksi nyatanya aja, nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan kritik. Jadi kita langsung aja ke aksi nyatanya, biar kita langsung tahu tuh hasilnya seperti apa, hasil baik dan buruknya, seperti itu. Oke, selanjutnya ilustrasi ini ilustrasi iceberg, yang dimana emang saya juga percaya teman-teman juga sering melihat tentang iceberg ini. Ibarat kata iceberg ini adalah menara yang kayak kalian bayangin aja, ujungnya itu adalah kesuksesan kita. Dan orang-orang tuh biasanya sering banget cuman melihat suksesnya kita yang kayak, ya ampun kamu sukses banget sekarang, jualanmu laku banget sekarang pekerjaan kamu bagus banget. Tapi padahal mereka nggak tahu gitu setiap proses yang kita lakukan. Mereka tuh nggak tahu setiap keluh kesahnya kita setiap hari. Makanya yang aku bilang tadi, makanya kita harus berusaha dulu biar kita tuh lama-lama membentuk sebuah iceberg, dimana kesuksesan kita itu bakal ada di atas ini dan semua orang akan memuji kita, seperti itu. Padahal di belakangnya itu kita mungkin bakal mengalami yang kayak resikonya ini terlalu besar, mungkin kita sering begadang, kita harus benar-benar disiplin, kita harus benar-benar meluangkan waktu dan merelakan waktu kita mungkin untuk dengan teman-teman, keluarga, dan kita harus bekerja keras. Kita mungkin merasakan struggle dengan banyak halnya ini, dan kita harus kita harus mempunyai good habits gitu untuk mencapai sebuah kesuksesan ini. Yang pertama, menurut saya yang pertama paling penting adalah kedisiplinan. Seperti itu teman-teman. Menurut Prof. Dr. Insinyur Haji Anistatik Mariani, MP, sikap positif menentukan kesuksesan Anda. Sebuah riset di Harvard University menentukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% yang ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Seperti itu. Oke, menurut teman-teman motivasi itu apa sih? Menurut saya pribadi, motivasi itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi fokus atau tujuan utama kita.
motivasi itu jadi semangat untuk kita untuk memulai sebuah aktivitas. Seperti yang ada di ilustrasi ini, motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuannya tertentu. Menurut Sunyoto M pada tahun 2006. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Jadi motivasi itu adalah kunci utama, kayak kendali kamu untuk menuju kesuksesan. Dan motivasi itu akan lebih mudah kalau kamu tuh benar-benar punya tujuan atau mimpi yang kamu inginkan dan benar-benar kayak goals kamu banget. Jadi kamu bisa memegang motivasi itu sebagai kunci kamu untuk mencapai kesuksesan, seperti ke ujung iceberg tadi. Berikut adalah ilustrasi mengenai rumus-rumus peran motivasi dalam meraih kesuksesan. Kemampuan itu gabungan dari pengetahuan dan keterampilan. Motivasi itu gabungan dari visi dan komitmen. Sedangkan kemampuan apabila digabungkan dengan motivasi akan meraih prestasi atau sukses yang dikatakan sebagai roh kesuksesan. Dan motivasi merupakan energy in action, energy in use. Berikut adalah ilustrasi mengenai rumus-rumus peran motivasi dalam meraih kesuksesan. Kemampuan itu gabungan dari pengetahuan dan keterampilan. Motivasi itu gabungan dari visi dan komitmen. Sedangkan kemampuan apabila digabungkan dengan motivasi akan meraih prestasi atau sukses yang dikatakan sebagai roh kesuksesan. Dan motivasi merupakan energy in action, energy in use. Perhatikan ada beberapa hal untuk motivasi itu bisa mencapai prestasi atau goals Anda. Yang pertama, lakukan perubahan sejak dini, dimulai dari diri sendiri, sekarang, dan dimulai dari hal-hal terkecil. Yang kedua, kita menggunakan filosofi lilin. Dia kecil, dia tidak berisik, namun dia bisa menerangi kita di saat kegelapan, dan dia digunakan oleh semua orang di saat kegelapan. Yang ketiga, kita perlu kehidupan yang seimbang antara bekerja, konsistensi, dan istirahat. Yang keempat, kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dengan mindset seperti ini, kita tidak takut bahwa gagal, karena setiap kegagalan memberi pelajaran baru yang membawa kita untuk melangkah lebih dekat pada tujuan kita. Yang kelima, perjalanan yang jauh pasti dimulai dari langkah satu atau langkah pertama yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dan tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar atau proses sebaik-baiknya. Hasil yang dimana setiap proses kita lakukan harusnya diserahkan kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan menonton video motivasi untuk melejitkan prestasi saya. Biarlah apa yang saya sampaikan dapat memotivasi saudara-saudari sekalian. Terima kasih.